Hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan posisi kita ada di mana. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah di manakah posisi kita? Saudara, di dalam tiap-tiap kali perjalanan Yesus Kristus pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan, itu selalu ada banyak orang, karena disebut kerumunan. Kalau kerumunan itu nggak mungkin 1, 2, 3, 4, 5 orang, enggak. Kalau kerumunan itu pasti banyak orang. Ya, kalau boleh mungkin diperhitungkan minimal itu 20 orang ke atas. Ya, kalau masih di bawah itu nggak dibilang kerumunan. Kalau kerumunan itu berarti betul-betul banyak orang yang hadir di sana. Dan itu terjadi tiap-tiap kali Yesus menyampaikan firman Tuhan. Ya. Namun reaksi daripada orang yang hadir, kerumunan orang yang banyak tadi itu berbeda-beda. Demikian juga di dalam kekristenan ada banyak orang-orang yang mengikut Tuhan, tapi sebenarnya hanya simpatisan saja. Ya. Dikarenakan mungkin takjub atau kagum dengan mujizat yang terjadi, atau juga dengan pengajaran yang disampaikan. Namun seiring waktu banyak yang undur, menjauh dari Tuhan, seperti yang terjadi atas Yesus, ya, di mana pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan, banyak orang yang berdatangan, berkerumunan untuk hadir di sana mendengar pengajaran. Tapi selanjutnya saudara, pada waktu peristiwa salib terjadi, sedikit orang yang mau mengakui dia. Walaupun ada yang tetap bertahan, tidak menyangkali Yesus atau tidak menghindar dari Yesus. Sekali lagi pertanyaan kita, di mana posisi kita? Apakah setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ada dua nih yang bisa terjadi. Kita melakukannya, atau hanya menjadi pendengar saja. Banyak orang yang bisa saja mengaminkan setiap perkataan daripada hamba Tuhan yang sedang menyampaikan firman Tuhan, tetapi sedikit yang mau melakukan daripada apa yang disampaikan. Mulutnya amin, tapi tindakannya tidak amin. Atau setelah mendengarkan firman Tuhan, seseorang bisa saja dia jadi kagum. Kagum karena pengajarannya bagus, cara berbicaranya bagus, atau bahkan mujizat bisa dinyatakan. Tapi setelah itu tidak ada perubahan dalam hidupnya. Saudara, saya sudah menyaksikan, karena saya menghadiri yang namanya KKR di mungkin puluhan KKR. Dan saya perhatikan saudara, orang-orang yang maju ke depan pada umumnya orang yang sama. Jadi kalau kita ketemu ada altar call, dia lagi. Artinya apa? Setelah mendengar firman, setelah mujizat dinyatakan, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Begitu dia keluar dari area KKR, dia kembali lagi kepada kehidupan lama.
Matius 7 ayat 28 berkata, dan terjadilah ketika Yesus telah menyelesaikan perkataan itu, kerumunan orang itu terpesona pada pengajarannya. Tapi kalau kita perhatikan saudara, di kemudian hari, di lain waktu, kemana saja orang-orang yang banyak ini yang berkerumun ini? Apalagi pada saat Yesus disalib, menghilang. Karena saudara, ketika kita dilimpahi dengan berkat, kita bisa bilang Tuhan itu baik. Amin. Amin. Tapi bagaimana kalau kita sedang diperhadapkan dengan yang namanya tantangan? Bisa nggak kita tetap bilang Tuhan itu baik? Nggak mudah. Ya. Kadang-kadang kita mengiring Tuhan hanya terpesona dengan berkatnya Tuhan. Kadang-kadang kita mengikuti Dia karena terpesona mungkin dengan apa yang diajarkan oleh para pengajar. Sampai-sampai terpesona kepada preachernya, tingkat pesonanya lebih lagi daripada Tuhan yang seharusnya menjadi fokus pesona kita. Ini bahaya, saudara. Ya. Ini bahaya. Jadi orang kadang-kadang milih-milih. Pada waktu mau dengar firman, oh si itu lebih bagus untuk didengar, si ini tidak. Ya. Kan background seseorang kita nggak tahu. Yang kita tahu kan waktu ada di panggung ini, bagaimana pada waktu di luar panggung. Tapi di belakang layar gimana? Di hadapan Tuhan kita nggak bisa pakai topeng. Di hadapan manusia kita bisa pakai topeng. Kita telanjang di hadapan Tuhan. Ini orang tahu firman pasti karena dia melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Saya ralat. Boleh diterusin lagi? Jangan kepotong. Tetapi sekali lagi saya ralat, dia melayani pekerjaan Tuhan, bukan melayani Tuhan. Sama seperti orang-orang banyak yang berkerumun itu, dia dengar firman yang disampaikan oleh Yesus, tetapi mereka tidak merespon dengan baik. Dan ketika pulang dari situasi itu, keluar dari situasi itu, mereka kembali kepada kehidupan lama. Yang monster tetap jadi monster, yang munafik tetap jadi munafik, yang penjinah tetap menjadi penjinah. Ini salah. Kalau dulu kita dalam keadaan berdosa, ketika kita dipanggil, dikuduskan, dibenarkan, diampuni dosa kita, jangan lagi main-main. Karena ada waktu Tuhan ketika dia sudah sampai di titik muak, pasti akan terjadi di telanjang misalnya, dipermalukan. Ya, ini memang ada keras, terutama untuk yang melayani Tuhan. Karena itu orang yang melayani, saudara, bisa seperti itu. Jadi kita jangan jadi orang yang ikut-ikutan aja, tapi benar-benar pada waktu kita dengar firman, kita respon itu secara positif. Kita lakukan firman itu. Walaupun sepertinya kita tidak mampu, tetapi melangkah saja itu sudah cukup. Selebihnya Tuhan yang akan memampukanmu. Amin. Amin. Di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 29 itu ya, sama-sama
itu merupakan tipologi, saudara. Sama-sama ada orang yang mendengarkan firman. Yang satu mendengar, selanjutnya melakukan. Yang satu lagi mendengar, tetapi mengabaikan atau tidak melakukan firman yang sudah dia dengar. Kalau yang mendengar kemudian melakukan, itu diibaratkan, saudara, seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Sehingga ketika hujan datang, angin menghembus, banjir menerpa, saudara, rumah itu tetap berdiri kuat. Hujan ini bicara pengujian dari Tuhan. Ketika diuji dari Tuhan, tidak mundur dari Tuhan, tetapi justru imannya semakin bertumbuh, menjadi lebih dewasa lagi dari sebelumnya. Kalau angin ini datangnya dari manusia, maka ada istilah kabar angin. Kabar angin dengan isu datangnya dari mana? Dari manusia. Ketika menghadapi tantangan, ketika bersentuhan dengan manusia lain di luar diri kita, di luar komunitas kita, di luar mungkin keluarga kita, ya seperti salah satu contohnya diomongin orang, ya, kita mesti tebel telinga memang, tapi ini nggak gampang juga. Kadang-kadang kalau yang diomongin nggak benar itu rasanya mau bela diri aja, mau bantah aja, mau counter attack lagi. Terus yang ketiga, banjir. Banjir ini kan bencana nih, saudara. Nggak ada yang suka dengan yang namanya banjir. Bencana itu tidak pernah datang dari Tuhan, itu datang dari setan. Walaupun bisa saja ditimbulkan akibat daripada kelalaian manusia, tetapi Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia merancangkan hari depan yang cerah, penuh dengan harapan. Amin. Amin. Nah ini dua orang tadi, yang satu lagi didengar tapi tidak melakukan, itu sama dengan orang yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Jadi ketika hujan datang, angin menghembus dan juga banjir menerpa, saudara, rumah itu roboh karena tidak punya kekuatan. Nah ini pokok bahasan pada siang hari ini. Jadi sama-sama mendengar firman, tetapi beda dalam memaknainya. Ada orang yang pertama, setelah dengar firman, dia jadi orang yang bijaksana. Dengan menjadi pelaku firman Tuhan, ini sama dengan kita membuat fondasi iman itu jadi semakin hari semakin kuat. Seperti yang sudah digambarkan oleh firman Tuhan, kalau boleh diibaratkan itu bait atau rumah, itu dibangun di atas dasar atau fondasi yang kuat. Jadi ketika menghadapi tantangan, tidak mudah menjadi patah semangat. Seperti petinju yang mungkin minggu lalu sudah saya sampaikan tuh, belum bertanding, begitu lihat leher beton, langsung dia lari keluar. Jadi WO, bukan KO tapi WO, all out, keluar sebelum bertanding. Ya. Jangan jadi orang seperti itu. Ya. Ketika tantangan ada, kadang-kadang di dalam tantangan itu justru kita diajari oleh Tuhan bagaimana kita kemudian memiliki kemampuan untuk bermanuver. Ya. Jadi jangan takut, saudara, karena itu pasti ada. Hanya bobotnya yang berbeda-beda. Ya. Dan orang yang bijaksana itu orang yang mampu membuat jalan keluar dari situasi, dari keadaan yang tidak menguntungkan. Ya, itu bisa berupa tantangan tadi, bisa berupa persoalan, problem, masalah yang ada. Dia punya cara, dia punya kemampuan untuk buat jalan keluar. Karena ada sumber daripada pengetahuan yang dia miliki, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber segala sumber. Kita amin. Amin. Termasuk sumber jalan keluar. Atas
tantangan yang sedang dihadapi. Kemudian saudara, orang yang bijaksana, dia juga mampu menjadi solusi bagi orang lain, bagi komunitas, bagi keluarga. Ketika kita hadir, kita membawa dampak yang baik, dampak yang positif. Justru jangan ketika kita hadir, suasana jadi kacau, situasi jadi berantakan. Ini orang yang dengar firman tapi gak mau lakukan. Tapi sebaliknya kalau orang dengar firman dia mau lakukan, pasti waktu dia datang akan ada dampak positif. Sesuatu akan terbangun di sana. Yang kedua, ya, ini sama-sama dengar firman Tuhan tapi beda dalam memaknainya. Ada orang yang menjadi orang yang bodoh. Menjadi orang yang bodoh karena mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Pondasi imannya gak kuat. Pondasinya didirikan di atas, atau rumah itu didirikan di atas pasir. Sehingga pada waktu menghadapi 3 perkara tadi, saudara, rumah itu akan dengan mudah rusak atau hancur. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, di gereja seperti malaikat, tapi begitu ada di rumah, dia berubah menjadi setan. Ya, mungkin perkataan keras, tapi itu yang banyak terjadi di rumah tangga Kristen. Kita mesti berubah. Dan yang mampu mengubah atau mampu memberi kekuatan kepada kita untuk mengubah diri kita, itu Tuhan. Tapi dari kita perlu ada tindakan juga. Nggak semuanya diserahkan Tuhan. Karena kita sudah hidup dalam kasih karunia, berarti semuanya itu jadi urusan Tuhan, termasuk perubahan diri kita, termasuk perubahan karakter kita. Itu harus ada langkah kita bertindak. Selebihnya Tuhan yang memampukan kita untuk jadi sempurna. Amin. Ya, kesaksian KDRT tadi, saudara. Ya. Apakah kuasa yang diberikan hilang? Apakah berkat-berkat yang sudah dibagikan Tuhan itu habis? Enggak, saudara. Enggak. Coba perhatikan Raja Saul. Ketika dia melakukan kesalahan, saudara. Ada 7 kesalahan Saul, tapi saya tidak bahas untuk sekarang. Dia lakukan kesalahan. Tuhan sudah menolak dia. Mungkin saja dia masih jadi raja, tapi roh Tuhan sudah undur daripada dia. Nah, ini hati-hati, jangan mempermainkan kasih karunia itu, saudara. Ya. Bisa saja kamu tetap jadi raja, bisa saja kamu tetap jadi preacher, tapi sebenarnya Tuhan sudah menolak. Ini ngeri, saudara. Kalau Tuhan sampai nolak, ngeri. Saul jadi orang yang kehilangan hubungan dengan Tuhan. Walaupun jabatan raja, otoritas sebagai raja masih ada sama dia, saudara, tetapi dia sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita sampai kapanpun. Amin. Tapi ada limitnya di mana Tuhan harus mengambil keputusan. Ya. Makanya kalau saya bilang, oh, hidup dalam anugerah, harus diamini. Tapi ada waktunya Tuhan akan bertindak sebagai hakim yang adil. Nah, kalau dia sudah bertindak sebagai hakim yang adil, kalau kita terus berbuat kesalahan yang dibungkus dengan kasih karunia, tanpa ada pertobatan kita menerima kasih karunia itu, sekali waktu dia akan jadi hakim yang adil. Akan dibuka semuanya itu. Banyak kali bisa menjadi pengaruh. Tuhan itu undur.
ada enak gitu ya. Hati-hati untuk ini, saudara. Sama-sama mendengar firman Tuhan, tetapi beda dalam memaknainya. Ada orang yang setelah mendengar firman, dia menjadi orang yang kagum. Tapi hidupnya nggak berubah. Ya. Dia suka dengar firman. Pilih channel, wah banyak tuh channel di YouTube, wah pilih ini, pilih itu. Ya kalau diibaratkan restoran, mau masuk restoran Padang, mau masuk restoran Chinese food, mau masuk restoran warteg, itu ada semua di situ. Kalau boleh diibaratkan makanan, saudara. Ya, ini, pilih. Dia dengarnya suka, saudara. Tapi dia cuek. Dia tidak pernah peduli dengan firman itu. Ya. Karena orang seperti ini adalah orang yang ada di kerumunan manusia tadi. Ya. Kagum dengan hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Kagum dengan yang menjadi worship leader. Kekagumannya sampai lebih-lebih dari Tuhan. Saudara, mengagumi orang itu bisa saja, tapi kita pun mesti punya limit. Mesti punya limit. Makanya kalau Anda sering berdampingan jalan dengan saya ketemu orang yang seperti apapun, siapapun dia pasti sama. Ketika saya bertemu dengan pejabat, sama, saudara. Ketika saya bertemu dengan orang yang dalam keadaan sulit, dia artinya orang yang susah, orang yang miskin, sama perlakuan saya. Nggak ada perbedaan. Yesus, dia berhadapan dengan orang-orang miskin, atau Yesus berhadapan dengan orang-orang yang sakit, dan Yesus berhadapan dengan pejabat-pejabat, sama, saudara, sikapnya. Nggak boleh ada perbedaan. Biarpun itu orang terkenal, nggak perlu jadi kebanggaan kita itu, saudara. Sekalipun kita jumpa dia, kita boleh jadi bangga kalau kita bisa berjumpa face to face dengan Yesus. Amin. Face to face dengan Bapa Yahweh. Itu baru mantap. Tinggal di dalam hadirat. Ya. Luar biasa. Kekaguman ini kadang-kadang dengan sengaja dibangun. Terjadi pembiaran. Ya. Sekali waktu saya pelayanan di satu daerah, jam sehari di sana, saudara. Ada satu jemaatnya yang bilang begini, saudara. Oh, saya mau ketemu dengan si hamba Tuhan. Ini sebentar lagi masuk tahun baru. Mau tanya di tahun depan itu terjadi apa saja. Saya tertawa, saudara dengar itu. Kenapa? Hamba Tuhan diperlakukan jadi seperti dukun. Dan kadang-kadang hamba Tuhannya mau, saudara, diperlakukan seperti dukun gitu. Nggak ada seorang pun yang tahu tentang hari di depan. Kalau ada tahu, pembohong dia. Kita hanya bisa prediksi berdasarkan analisa melalui informasi yang kita dapatkan. Tentang dirinya sendiri aja nggak tahu, apalagi tentang orang. Walaupun kadang-kadang ada petunjuk-petunjuk secara spesifik, itu bisa aja, saudara. Tetapi sekali lagi itu mengarah kepada Tuhan dipermuliakan di dalamnya, bukan untuk kepentingan pribadi. Amsal 8 ayat 33. Dengarlah didikan dan jadilah bijaksana, dan hendaklah engkau tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri.
Hari-hari yang ada adalah hari-hari yang jahat kalau kita di luar Tuhan. Tapi hari-hari yang ada kalau kita di dalam Tuhan adalah hari-hari yang baik. Amin. Saudara, reaksi kita terhadap firman itu menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin saja kemarin kita lakukan hal-hal yang buruk, tapi Tuhan mengampuni, dan engkau menerima pengampunan itu dan hidup di dalam pengampunan itu sehingga anugerah kau terima. Namun selanjutnya engkau harus hidup di dalam kebenaran. Jangan lagi mempermainkan anugerah. Kalau Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah selamatkan, jangan lagi hidup di situ. Kita manusia, diberi akal budi. Kalau babi dimandikan pun dia tetap akan kembali ke kubangan. Tetapi manusia, dia akan tetap memelihara hidupnya. Amin. Amin. Sekarang posisi itu kita sendiri yang tentukan. Mau jadi orang yang bijaksana atau mau jadi orang yang bodoh, atau mau jadi orang yang hanya sebatas kagum saja. Itu kita sendiri yang tentukan. Tapi kalau kita mau jadi orang yang bijaksana, yaitu orang yang mendengar firman, setelah mendengar firman itu dilakukan, maka hidupmu ada dalam anugerah Tuhan. Amin. Jadi saya tidak perpanjang lebar firman. Biarlah kiranya apa yang sudah kita dengar pada siang hari ini boleh membangun iman setiap kita. Khususnya buat orang-orang yang ambil bagian dalam pelayanan, ingat aja saudara, ada waktu tangan satu kita menunjuk ke orang, tiga menunjuk kepada diri kita sendiri. Bukan aku takutin untuk orang nggak melayani, enggak. Tapi saya ngasih tahu saudara, itu konsekuensi. Artinya kita harus menjaga diri 3 kali lipat, lebih waspada daripada orang kebanyakan. Justru jangan malah teledor dengan sengaja melakukan kesalahan, tapi justru tingkat kewaspadaannya makin tinggi karena ada firman yang memberi amanah. Amin. Bapak yang memberkati.